Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bermajelis dalam tafsir Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentunya masih dalam surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan membaca ayat ke-25 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ayat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita setelah menyebutkan sebelumnya neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, maka di sini disebutkan lawannya. Ini kebiasaan Quran. Quran itu selalu digandengkan. Kalau disebutkan neraka ada surga, atau surga maka ada neraka disebutkan. Karena di dalam Al-Quran itu selalu digandengkan yang namanya targhib dan tarhib, yaitu cinta kepada hal-hal yang nikmat, dan tarhib membuat kita takut terhadap hal-hal yang mengerikan dan membinasakan. Maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan neraka yang naudzubillah bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang mana itu adalah disiapkan untuk orang-orang kafir, maka di ayat ke-25 ini berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu. Wa basyir, berikan berita gembira, umumkan kepada mereka, beritakan kepada mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, digandengkan. Berikan kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannat, sungguh, anna artinya sungguh, lahum untuk mereka, jannat surga, surga, tajri min tahtihal anhar, yang tajri mengalir, min tahtiha di bawahnya, al anhar
sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi rezeki darinya, min thamarah, berupa buah-buahan sebagai rezeki untuk mereka, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini yang kami telah direzekikan sebelumnya, yaitu di dunia. Padahal kata Allah, wa utubihi mutasyabiha, bahkan kata Allah mereka diberikan yang mirip karena tidak sama antara buah-buahan dunia, sungai di dunia, sebagaimana sebentar kita akan sebutkan, dengan sungai di akhirat, di surga. Walahum fiha azwajum mutahharah, di samping buah-buahan, untuk mereka juga fiha, di dalam surga, azwaj, pasangan, mutahharah, yang disucikan. Sementara kita akan jelaskan disucikan dari apa. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Ayat yang agung ini kabar gembira bagi kita semua yang berada di atas keimanan, kemudian beramal dari keharusan keimanan itu. Allah katakan di awal, wabasyir, menunjukkan ini yang membahagiakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Berseri-seri. Iya. Kenapa? Karena ini melihat yang dia dijanjikan kepadanya dan untuknya. Mendapatkan apa yang telah diberitakan untuk mereka sebelumnya. Tapi ini syaratnya tidak mudah untuk mendapatkan berita gembira ini. Harus kita memenuhi dua syarat. Syarat pertama, kita harus beriman. Itu syarat inti dulu. Karena tidak bisa kita masuk surga tanpa iman. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Syarat utama itu. Nabi memang langsung begitu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Itu syarat pertama. Tentunya beriman dengan rukun iman yang mungkin kita sudah hafal semua. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan lewat Jibril yang turun kepada Nabi suatu ketika, yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah. Wa malaikati, kamu beriman kepada malaikatnya, itu kedua. Wa kutubi, itu ketiga, kamu beriman terhadap kitab-kitabnya. Wa rusuli, ini yang keempat, kamu beriman kepada para rasulnya.
Wabil yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhirat. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, wa tu'mina bil qadr khairuha wa syarruha. Kamu yakin, kamu beriman terhadap takdir baik ataupun buruknya. Ini syarat pertama. Kamu beriman. Syarat kedua, wa amilus solihat. Ini surga. Didapat dengan dua syarat ini. Beramal dengan amal soleh. Amal soleh itu syaratnya dua lagi. Kalau iman syaratnya 6 tadi, harus dipenuhi 6 rukun, baru kita dikatakan mukmin. Kalau kita tidak memenuhi itu 6, kita bukan mukmin. Kalau ada orang mengingkari malaikat, tidak mukmin. Atau mengingkari satu nabi saja, tidak mukmin. Makanya ketika kaum Nabi Nuh, yang dia ingkari Nabi Nuh karena baru nabi pertama. Cuman Allah katakan di Quran, kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari, mendustakan seluruh rasul, padahal baru Nuh. Karena teorinya begitu. Satu rasul tidak dipercaya, maka kita sama dengan mengingkari seluruh rasul. Iya. Jadi harus itu 6. Kemudian amal soleh sederhana saja. 2 syaratnya. Baru dikatakan amal soleh. Apa itu? Kata Imam Fudail ibn Iyad, akhlasuha wa aswabuha. Amal soleh itu adalah amalan yang ikhlas, lagi benar. Tidak cukup ikhlas, harus benar. Apa maksudnya benar? Nabi pernah lakukan. Iya. Adapun harus ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan seluruh amalan dalam agama ini karena Allah. Kapan tidak ikhlas, maka amalan kita ditinggalkan. Kata Allah dalam hadits qudsi, ana agna syuraka anis syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya, kata Allah, adalah tidak butuh kepada sekutu. Siapa saja yang melakukan amalan yang dia duakan saya dalam amalan itu, maka saya tinggalkan dia dan amalannya. Jadi amalan tadi ditinggalkan oleh Allah, tidak dilihat. Tidak dilihat. Kenapa? Tidak ada niat yang ikhlas. Dan yang Allah lihat dari kita bukan gerakan tak. Bukan saat kita bertakbir salat Allahu Akbar kita angkat tangan, Allahu Akbar kita ucapkan Allahu Akbar. Enggak. Niat dulu. Niat dulu. Kata Nabi, innamal amalu binniyat. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguh setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita tidak ada niat, atau niat tapi tidak ikhlas, batal. Allah yang bilang, taraktuhu wa syirkah. Hati-hati. Saya akan meninggalkan dia dan yang dia sekutukan. Ini syarat pertama baru dikatakan soleh. Syarat kedua kata Fudail ibn Iyad, aswabuha, harus benar. Harus benar. Apa maksudnya benar? Nabi pernah
menganjurkannya lewat ucapan atau perbuatan anggota badan, atau Nabi pernah benarkan ada sahabat yang melakukannya dan Nabi benarkan. Itu syarat kedua. Kenapa syarat kedua ini muncul? Alasan pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian memang mencintai Allah, katakan ini Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian. Artinya, kalau kita cinta Allah tapi tidak ikut Nabi, maka kita tidak dapat cintanya Allah. Cintanya hanya dari pihak kita, tidak dari pihaknya Allah. Iya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Kata Nabi, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit dengan gigi gerahammu. Itu yang dibawa oleh Rasul. Gigit dengan gigi gerahammu, jangan gigi depan. Mudah copot, mudah lepas. Tapi gigi dalam yang kuat. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi gerahammu. Kata Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhuduh." Apa yang dibawa oleh Rasul, itu yang kita ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Tinggalkan. Itu Allah bilang. Kenapa? Karena hanya Nabi kita lah dari umat terakhir ini. Kita ini umat terakhir, umat ke-70. Hanya Nabi kita lah yang ucapannya itu wahyu. Kalau saya bicara sesuatu kepada kita, saya sampaikan, ini dianjurkan, ini tidak dianjurkan, jangan percaya. Kalau saya tidak sebutkan landasannya dari Nabi. Karena kenapa? Tidak ada yang diperintahkan untuk diambil kecuali Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di Quran untuk Nabi kita ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Muhammad tidak berucap dari hawa nafsunya. Jadi kalau Nabi kita ngomong, tidak ada hawa nafsu. Kalau selain Nabi masih. Iya, saya jemaah sekalian kadang ngomong atau pilih pendapat, pasti ada hawa nafsu tak sedikit. Kadang ada pendapat kita tidak pegang gara-gara tidak cocok dengan hawa nafsu tak. Tapi kalau Nabi dijamin, Pak. Makanya wajib kita semua ini ikut Nabi. Karena kata Allah, "Wa ma yantiqu anil hawa." Ini kita bisa buka surah An-Najm. "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak berucap dari hawa nafsunya. Sungguh yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Makanya wajib kita pegang. Dan siapa yang beramal tidak berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi, maka dia ditolak walaupun ikhlas. Walaupun baik niatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah ajarkan, tidak mungkin diterima. Siapa yang bilang? Bukan saya, Pak. Nabi yang mengatakannya. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kalau kita mau saya sebutkan nomornya. Di Bukhari nomor 214. Di Muslim nomor 982. Kata Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan sebuah amalan tidak di atas perintah kami, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Inilah syarat, Pak. Kita akan mendapatkan berita gembira dengan surga kalau kita penuhi itu dua tadi. Amanu wa amilus soleh. Beriman dan beramal soleh. Kalau kita penuhi ini,
maka kita akan dapatkan setelahnya. Apa itu? Annalahum jannat, untuk mereka surga-surga. Untuk mereka surga-surga. Iya. Ini janji Allah. Dan Allah tidak akan mungkin pernah menyelisihi janji. Kapan kita beriman dan beramal soleh, untuk kita surga. Untuk kita surga. Iya. Bagaimana surganya itu? Kata Allah, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya sungai dari apa? Kita bisa buka surat Muhammad ayat 15. Kalau mau tahu airnya. Kalau mau tahu airnya. Kata Allah, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya, ini satu jenis airnya. Di dalamnya ada air, ada sungai dari air yang tidak ada asin. Rasanya itu segar. Tidak payau, tidak ada sama sekali apapun. Ini satu jenis. Air pertama, sungai pertama. Sungai kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai dari susu. Tidak pernah kita lihat di dunia ini. Tidak ada di dunia ini. Iya, ada sungai dari susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang tidak akan pernah berubah rasanya. Tidak akan pernah berubah rasanya. Susu di dunia ini gimana, Pak? Iya kan? Susu apa yang paling enak? Yang pernah kita rasa? Wah, beda jawabannya bapak-bapak, lain-lain kuliah ini mukanya. Iya. Bagaimanapun, yang manapun yang kita pandang enak, pasti ada perubahannya. Pasti ada perubahannya. Iya. Kita akan merasakan itu. Tapi di sana nanti, kata Allah, lam yataghayyar ta'mu. Tidak pernah berubah rasanya. Ini sungai kedua. Sungai ketiga. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai dari khamar. Tidak ada di dunia ini sungai dari khamar, Pak. Di sana ada sungai dari khamar, tapi tidak memabukkan. Ladzah, malah lezat, nikmat untuk orang yang meminumnya. Iya. Tidak sakit kepala, tidak pusing, tidak ada. Pokoknya kita minum lezat. Kata Allah. Khomernya. Itu jenis sungai ketiga. Sungai keempat. Wa anharun min asalim musaffa. Dan ada sungai dari madu. Yang musaffa, yang murni. Sudah disaring. Lihat, makanya dibilang tadi anhar. Di dalamnya ada sungai-sungai. Jadi banyak sungainya. Kita mau minum apa ada. Nikmat surga. Tidak pernah kita lihat di dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, la ainun ra'at. Itu nikmat surga. Tidak pernah dilihat oleh mata kita. Belum ada yang semisalnya. Cuman mirip. Ya, hanya mirip. Ini kabar gembira kita pertama. Surga. Tapi syaratnya harus kita dua tadi. Jangan lupa. Jangan sampai kita hanya mau surga tapi tidak terpenuhi tadi itu syarat. Iya. Beriman, beramal. Maka kita akan mendapatkan kabar gembira. Annalahum jannat. Untuk mereka surga. Di dalamnya terdapat sungai yang mengalir di bawahnya air yang airnya tadi sudah kita sebutkan. Iya. Kemudian kata Allah, kullama ruzik
narzuqu minha min samaratin rizqa. Setiap kali mereka diberikan rezeki berupa samarah, berupa buah-buahan, qalu mereka bilang, ini seperti sebelumnya. Dia lihat buahnya. Tapi ketika dia rasa, baru dia merasakan bahwa ternyata beda. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka cuma diberikan mirip. Hanya mirip dari sisi bentuk. Tapi ketika mereka rasa, tidak sama. Ini di dalamnya. Di dalamnya. Bahkan buah-buahannya beda dengan dunia ini. Dari sisi apanya? Dari sisi kemudahan untuk memetiknya. Kata Allah di surat Al-Haqqah, kutubuha daniyah. Tangkainya itu selalu mendekat. Jadi baru kita mau, langsung mendekat. Daniyah dekat. Juga kata Allah di surah Ar-Rahman, wajanal jannataini dan iya, buah-buahannya itu selalu mendekat. Baru kita berhasrat, berkeinginan, langsung mendekat. Beda di dunia ini. Bahkan sebagian kita ada yang tidak bisa makan buah, kan tidak bisa beli misalnya begitu. Tapi di sana tidak ada lagi. Tidak ada kesulitan. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Naim, kenikmatan, kata Nabi. Iya, tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Itu buah-buahannya. Dan buah-buahannya kita bisa buka di surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman lah disebutkan banyak itu kenikmatan surga. Kalau kita mau buka, mau baca. Buah-buahannya semua disebutkan di situ. Iya. Bisa kita buka nanti. Itu surat Ar-Rahman. Rincian buah-buahannya. Karena banyak dan panjang. Jelas di dalam surga semua berbagai macam jenis buah-buahan ada. Dan semuanya tidak ada lagi yang namanya rasa yang kita tidak suka. Iya, ini nikmatnya. Kemudian walahum fiha azwajum mutahharah. Karena di dunia ini kesempurnaan nikmat itu, kalau kita sudah dapat nikmat untuk perut, untuk mulut, ya tidak sempurna kalau tidak ada kelamin. Iya. Maka di surga juga jangan khawatir. Walahum fiha azwaj. Dijamak, Pak. Untuk mereka di dalam surga azwaj, istri-istri. Istri-istri. Jadi jangan kecewa kalau satu istri tadi di dunia. Iya, sabar saja. Di dalam surga banyak istri tak. Kata Allah ini, lahum fiha azwaj. Ada yang bertanya, Ustadz, nanti cemburu istriku? Tidak ada lagi cemburu, Pak. Di surga, iya, itu dikatakan oleh Allah mutahharah. Lihat ayatnya. Lahum fiha azwajum mutahharah. Untuk mereka di surga, istri-istri yang suci. Suci dari apa? Kata para ulama, suci dohirnya, penampilannya, suci batinnya. Yaitu istri di surga, tidak ada lagi kencingnya. Tidak kencing dia. Istri di surga, mohon maaf, tidak ada lagi buang air besar. Apalagi kalau dibilang kentut yang botok. Tidak ada. Iya. Wala haid. Istri di surga tidak akan haid lagi. Wala nifas. Tidak ada lagi nifas. Wala istihadha. Tidak ada lagi istihadha. Darah kotor. Wala irq. Tidak ada lagi keringat. Wala bakr.
Tidak ada lagi bau tidak sedap. Hilang. Iya. Mutahhara min kulli syai'. Disucikan dari segala sesuatu. Demikian pula suci batinnya. Yaitu minal aqdaril batinah. Disucikan juga dari kotoran-kotoran yang batin. Seperti apa? Kalgil. Dengki. Wal haqd, hasad, wal karohiyah, tidak senang, wal bagdo, marah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi nanti yang ngomel-ngomel. Bel istri tak, tidak ngomel di surga, aman dia. Jadi sabar saja kalau dia ngomel di dunia ini. Nanti habis tidak ngomel lagi. Suci dari semua itu. Iya, pokoknya hanya kenikmatan yang ada. Ya, dan istri di dunia ini akan menjadi istri di akhirat. Dan kalau kita juga mau istri lagi di sana, ditambahkan. Tidak ada lagi cemburu istri itu. Hilang nih Pak, hilang nih. Jadi jangan lagi bertanya nanti cemburu istriku. Jangan samakan. Sudah beda. Karena kata Allah, walahum fiha azwajum mutahharah. Untuk mereka di dalam surga istri-istri yang suci. Istri yang suci. Ini kesempurnaan kenikmatan. Seperti di dunia ini. Kesempurnaan kenikmatan itu dua saja. Mohon maaf, dua saja. Kalau bukan masalah perut yang masuk lewat mulut, maka masalah kelamin. Maka di sini nikmat surga dua itu disebutkan. Masalah makanan untuk perut dan masalah syahwat. Iya, lewat kelamin. Ini disebutkan nikmat di surga, inilah berita gembiranya untuk kita. Dan kata Allah, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Di surga nanti kalau kita sudah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala menyembelih yang namanya kematian. Dan dikatakan kepada penghuni surga, khulud la maut. Kekekalan, tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi mati. Kekal kita di dalam surga jika kita menjadi penghuninya. Maka sangat berbahagia orang yang masuk ke dalam surga. Orang yang mendapatkan kabar gembira ini. Cuman harus kita pahami bersama, ini syaratnya ringan disebut tapi berat di dalam praktek. Mudah bagi kita bilang saya beriman, tapi istiqomahnya itu. Istiqomahnya itu yang susah. Iya. Mudah bagi kita untuk berniat beramal. Cuman untuk melakukannya itu. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah. Itu dia beriman. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Jadi tidak cukup dengan bilang, saya beriman, tanpa istiqomah. Harus istiqomah. Dan itu susah Pak. Karena kita ini, kalau sehari bisa. Masalahnya umur tak ini kadang panjang dan setiap hari tidak sama keadaan tak. Kadang kita senang, kadang tidak senang, kadang takdir menimpa kita baik, kadang tidak baik. Ini yang masalah, ini ujian. Makanya susah itu, mudah bilang tapi susah dalam praktek. Makanya kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami Rob kami adalah Allah kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat.
kalau kita berhasil ini, hidup di dunia ini, kita beriman sampai meninggal, saat kita mau sakaratul maut, turun malaikat. Di hadits Al-Bara bin Azib, turun malaikat dengan wajah yang putih. Ada kain kafan dari surga dia bawa. Ketika dia duduk sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Ketika malaikat mencabut ruh, mencabut dari jasad kita, dia tidak biarkan, kata Nabi, sekedip mata. Langsung diambil. Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun kepada mereka malaikat. Yang berhasil istiqomah ini. Yang tidak berubah sampai sakaratul maut. Apa kata malaikat itu dari jauh? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Makanya orang yang beriman, beramal soleh, kalau meninggal wajahnya itu kelihatan. Berseri-seri. Berseri-seri, berbahagia. Bahkan ada di antara mereka, orang yang istiqomah ini, meninggal di atas amal soleh, itu tersenyum. Kenapa? Itu tadi dari jauh dia lihat malaikat. Dan dia bilang, kan malaikat berbicara kepada ruh kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah dengan surga. Makanya ketika dia dikubur, dikembalikan ruhnya tadi di kuburannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Sampai dia bilang, ya Allah, ya Rob, bangkitkan hari kiamat segera. Mau sekali dia, kan sudah lihat. Ini yang membuat mereka berbahagia dan bergembira. Inilah berita gembiranya. Mudah-mudahan ini yang kita ambil sedikit ada manfaatnya dan menjadi penyegar lagi, penyemangat kita. Apapun susah dan kesusahan dalam kehidupan dunia ini, kita jangan berubah dari yang namanya keimanan dan beramal soleh. Dan beramal soleh untuk kehidupan kita selanjutnya. Wallahu alam. Kita ada dulu. Masa waktu? Ini ada 2 pertanyaan, 2 kertas ini. Ustadz, bagaimana hukum memakan hewan atau kambing untuk hewan percobaan untuk operasi kesehatan, yang dimana kambing tersebut diinfus, dibelah nadinya ketika sakarat hewan itu disembeli langsung. Ini kalau begini mengkhawatirkan ya, karena bisa mati karena disembeli atau dibelah nadinya tadi. Iya, paling rendah ini keadaannya kalau begini, itu hewan syubhat. Karena bisa saja mati bukan karena disembeli. Ini mirip dengan hewan yang disembeli kemudian jatuh di tebing, mati. Ini tidak boleh dimakan. Karena bisa saja dia mati karena terbanting di tebing itu. Bukan karena sembelihan. Maka di sini ini paling rendahnya syubhat. Maka syubhat itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Iya, tapi sebenarnya ada jalan keluarnya ini. Supaya tidak syubhat. Yaitu saat dibelah nadinya, bismillah. Karena pemotongan hewan itu kan sunnah di leher. Dan tidak harus di leher. Tidak harus di leher. Boleh biar mati dengan tempat lain. Makanya kalau kita memanah atau menembak hewan, kita baca bismillah, apapun kenaannya, kemudian mati, itu halal dimakan. Jangankan yang kita sembelih, kita berburu dengan anjing. Saat kita lepas anjing, kita baca bismillah, maka kata Allah, makanlah yang dia tangkapkan untuk kalian. Walaupun kita tidak sembelih, karena dengan kita bilang bismillah melepas anjing, itulah sembelihan. Maka sebenarnya kalau kita saat memotong nadinya, bismillah, kemudian dia mati dengan itu, halal. Karena mati dengan sembelihan namanya itu. Karena mati dengan sembelihan. Itu sebenarnya jalan keluarnya. Daripada nanti sakarat baru digorok, karena bisa jadi bukan mati karena kita gorok lehernya, tapi karena sudah banyak keluar darahnya tadi. Wallahualam. Kemudian berikutnya sini pertanyaan kertas kedua, Ustaz,
bagaimana kiatnya agar kita bisa mencapai tingkatan sabar, ikhlas, dan syukur dalam mengimani takdir. Takdir buruk yang Allah tentukan kepada kita. Iya. Sebenarnya biar takdir baik juga. Karena sebenarnya pada hakikatnya takdir baik ataupun buruk semua itu ujian. Jangan anggap kalau kita miskin, oh ujian kayak ini, dapatkah ujian? Enggak, biar kita kaya, ujian juga namanya. Iya, Allah yang bilang begitu. Iya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Kami timpakan kepada kalian. Berikan kepada kalian. Ada yang namanya kebaikan, ada namanya keburukan sebagai ujian. Iya, sebagai ujian. Bahkan juga di Quran sangat sering disebutkan, kita juga sering menyebutkan bahwa apapun ya yang kita dapatkan itu sebenarnya ujian. Bahkan antara kita ini ya adalah ujian. Di Quran sudah jelas dikatakan begitu. Iya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai cobaan. Sebagai cobaan. Itu Allah katakan. Biar apapun kita. Juga di Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat." Kami betul-betul akan menguji kalian. Apakah dengan rasa takut? Apakah dengan rasa lapar? Apakah dengan kekurangan harta? Apakah dengan kekurangan jiwa? Apakah dengan kekurangan buah-buahan? Ini disebutkan banyak. Jadi semua itu sebenarnya ujian. Ya, cuman pertanyaan dari penanya adalah gimana kiatnya supaya tetap bersabar? Kalau tidak baik, bersyukur. Kalau itu kebaikan. Dan tetap ikhlas. Itu pertanyaannya. Sebenarnya cukup kita beriman tentang rukun keimanan terhadap takdir. Rukun keimanan terhadap takdir. Iya. Keimanan terhadap takdir itu ada 4 rukunnya. Kalau kita mampu memperhatikan 4 ini dan mengingatnya di setiap kali itu ujian datang, maka mudah kita bersabar, mudah kita terima, mudah kita ikhlas. Apa itu? Yang pertama, kita yakini semua itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah memang menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan keburukan. Semua itu Allah yang mengaturnya. Iya. Yang kedua, Allah telah menetapkannya. Menulisnya di Lauhul Mahfuz. Tahun sekian akan lahir si fulan. Dan di tahun sekian dia akan mendapatkan ujian yang demikian. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita ubah. Tidak bisa kita ganti. Kata Allah, ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak akan pernah diganti itu ucapan di sisiku. Jadi semua telah ditulis. Itu keyakinan kedua. Keyakinan ketiga, semuanya di atas kehendaknya Allah. Biar kita tidak mau, tapi kalau Allah mau, pasti jadi. Biar kita mau, kalau Allah tidak mau, tidak akan jadi. Iya. Dengan itu nanti kita akan terima ikhlas. Oh, ini kan Allah yang atur. Bahkan sebelum kita lahir.
Kemudian yang terakhir, keimanan terhadap takdir adalah semua apapun yang terjadi di kita, yakinilah Allah tahu. Allah tahu dan Allah tahu kita mampu atau tidak hadapi. Ini harus kita ketahui. Ini 4 hal. Dengan ini nanti kita bersyukur kalau kebaikan ini tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau keburukan kita bisa bersabar. Bisa ikhlas. Karena ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Terus semua ini kan ciptaannya Allah. Artinya miliknya Allah ini. Miliknya Allah. Makanya di antara kalimat takziah yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah lillahi ma'ata walillahi ma'akhoda wa kulla syai'in indahu bi'ajalim musamma. Milik Allah apa yang dia beri. Jadi kalau kita dikasih, punyanya Allah itu sebenarnya. Cuman kita dititipkan. Milik Allah apa yang dikasih. Dan milik Allah apa yang diambil. Jadi kalau nanti kita tidak dapat, sudah diambil lagi oleh Allah, punyanya itu. Punyanya itu. Dan segala sesuatu di sisi Allah sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan waktunya. Mungkin kita merasa misalnya ada orang, dia sekarang beli mobil. Berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian dia ganti dengan yang baru. Itu sudah diatur itu. Bukan dia memang mau ganti, tapi kalau Allah tidak inginkan, tidak mungkin dia bisa ganti. Tapi kalau Allah inginkan, dia akan ganti. Biar tidak mau. Biar tidak mau. Karena semuanya sudah diatur, ditulis, ditentukan, diciptakan, dan diinginkan oleh Allah. Diinginkan oleh Allah. Itu mungkin bisa membantu kita. Bisa membantu kita. Ini namanya 4 rukun dalam beriman terhadap takdir. Dan 4 rukun ini itu selalu diulang. Iya. Dan kalau kita bisa ini, aman kita dalam hidup ini. Susah senang, semua Lauhul Mahfuz. Terus kenapa kita harus kerja? Kalau begitu kan tidak usah kerja. Karena sudah ditulis. Tidak. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Kalau mau punya anak ya menikah. Dan tidak cukup menikah. Harus digauli istrinya. Tidak bisa nikah malam pertama nonton saja. Saya, kenapa Ki? Ayo Mi. Tidak, saya lihat saja. Saya mau tunggu takdirku. Iya, makanya sebagai penutup, di waktu zamannya Umar Ibn Khattab, ada seorang mencuri. Mencuri dia. Umar potong tangannya. Dia bilang, Amirul Mukminin, kenapa kamu potong tanganku? Kan takdir saya mencuri. Dia bilang begitu. Apa jawaban Umar? Saya potong tanganmu, takdir juga. Jadi sudah tentukan kalau kamu mencuri, saya potong tanganmu. Jadi takdir juga. Jadi tidak bisa itu kita berhujah dengan takdir, dengan apa yang terjadi lagi. Apapun yang terjadi, takdir. Kalau sudah terjadi, cuman kita harus berusaha. Baru dengan harapan. Semoga yang kita usahakan itu sudah ditulis Lauhul Mahfuz. Itu saja harapannya. Semoga yang kita buat ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, kita dapat. Kita tidak boleh pastikan bilang usaha, hasil, tidak mungkin mengkhianati usaha. Salah itu ucapan. Tidak, usaha saja. Hasilnya ada di tangan Allah, begitu yang benarnya. Iya, Allah tidak mungkin menelantarkan usaha kita. Begitu yang benar. Iya, jangan dipastikan hasil sesuai usaha. Tidak. Wallahualam, mudah-mudahan kita semuanya tentunya bisa istiqomah di atas keimanan dan amal soleh. Dan kita semuanya bisa terus berada di atas kebaikan sampai ajal menjemput. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.